الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الحبيب أحمد بن الحبيب حسين بن أبو بكر، الحبيب عبد الله بن محسن، الحبيب علي بن عبد الرحمن، الحبيب علي بن حسين العطاس بن بكر بن سالم. وإلى أرواح مشايخنا ومربي الرحلة، خصوصا معالم شافع هذا أبوي استخاري بياسر يحيى عبد الله شافعي بن حسن مرضى، حبيب عبد الله بن حسين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمر لدين الإسلام. ولحضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر Bismillahirrahmanirrahim. Syahdah. Di dalam sekalian masalah khalifah Jum'ah ini yang telah tersebut, maka tiada wajib atas makmum mengulangkan niat makmum kepada khalifah, tetapi sunat mengulangkannya adanya. Ini masalah makmum ketika imamnya diganti. Kan imamnya batal, diganti ame imam baru. Si makmum nggak usah ngerubah, nggak wajib ngerubah niat. Contohnya gini, awal imamnya Muhammad batal, diganti ame Ahmad imamnya. Terus si makmum nggak usah gini, wah ini imam ganti lagi. Berarti niatnya kudu diganti nih, makmumnya. Gitu. Sama siapa? Imamnya. Saya niat sholat Jumat, niat makmum kepada Ahmad, nggak usah. Jadi kalau merubah niat si makmum untuk bermakmum kepada imam yang batal, nggak usah dirubah niatnya, karena sunat. Masalah niat wajib sunat, wajib. Tapi ketika ada perubahan ganti imamnya, si makmum nggak usah merubah niat. Gitu. Nih paham nggak nih? Udah ngopi dulu nih kalau nggak paham nih.
Apa udah pada nyaur? Susu. Ini ngaji nggak boleh tegang-tegang nih. Tegang nggak dapet nih. Santai aja udah ngajinya. Sholat Jumat. Sholat Jumat wajib ngomong makmuman. Si imam juga wajib ngomong imaman. Kalau sholat Jumat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Si imam ngomong imaman hukumnya sunat. Karena sholat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hukumnya sunat muakkad. Sholat berjamaah. Ada pendapat Imam Rafi'i fardu kifayah. Sholat Jumat imamnya batal. Lah kan perlu diganti imamnya. Nah kalau imamnya batal diganti, si makmum nggak usah ngerubah niat itu. Tuh sampai situ. Mau dilanjutin nih, paham ya? Itu paham aja dah udah. Paham aja udah. Di bawah santai. Sunat makmum merubah niat. Jadi nggak perlu karena sunat. Kalau wajib baru kita ada tuntutan. Adapun istikhlaf di sembahyang lain daripada Jumat. Ingat ini, adapun istikhlaf, ada istikhlaf peristiwa pergantian imam. Ulang. Istikhlaf peristiwa pergantian imam. Kalau khalifah pengganti imam. Itu bahasanya di situ-situ aja tuh Pak tuh. Cuman istikhlaf dari kho, lam, fa ditambahin sin, alif, amesin. Jadi ameta istakhlafa, yastakhlifu, istikhlafan, fahuwa mustakhlifun, wadaka mustakhlifun. Nanti mustakhlif gimana mustakhlaf isim maf'ulnya. Itu jadi ada istilah istikhlaf, ada istilah khalifah. Di dalam sholat berjamaah. Istikhlaf peristiwa pergantian imam batal. Namanya istikhlaf. Kalau khalifah imam yang gantiin imam batal. Namanya khalifah. Kita lanjutin di sini alinea berikutnya. Adapun istikhlaf disembah yang lain daripada Jumat, maka adalah ringan hukumnya. Sebab sah menjadi khalifah oleh orang yang bukan makmum. Dan sah dengan tiada segera. Tetapi adalah itu dengan mengulangkan niat makmum pada khalifah. Ini kan kalimat per kalimat nih butuh perhatian, butuh penghayatan. Sholat Jumat agak rumit. Beda dengan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Permasalahannya, kalau imam batal sholat subuh, digantiin boleh, nggak digantiin boleh. Karena menggantikan imam yang batal di sholat subuh hukumnya sunat. Tapi kalau sholat Jumat imamnya batal, wajib di bedain di situ. Ulang nih, ulang.
Kayaknya abis pada sahur nih, kemalaman sahurnya kayaknya nih. Sholat subuh berjamaah, imamnya batal, sunat diganti. Jadi nanti suatu saat Pak nih kalau sholat subuh berjamaah, imamnya batal, kagak ada yang gantiin, masing-masing aja udah. Kalau nggak gantiin imamnya, nggak usah kudu nanya-nanya, imamnya siapa nih? Nanya-nanya, itu di hati aja ngegelitik, udah tuh imam kemana itu? Kagak ada. Itu sholat udah terganggu dengan situasi. Tapi kalau udah ada ilmunya, sholat subuh mau masing-masing boleh, mau digantiin imamnya boleh. Kata-kata boleh di situ ketika imam batal sholat subuh, sunat diganti. Seandainya kagak diganti juga masing-masing. Cuman sholat berjamaahnya habis tuh sampai situ. Karena tidak diganti imamnya yang batal. Ketika sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, imamnya batal, nggak ruwet, tidak seruwet sholat Jumat. Gitu ya. Karena sholat Jumat kalau imamnya batal, wajib diganti. Itu kalau rakaat pertama Pak. Rakaat pertama imam batal, wajib diganti. Kalau rakaat keduanya itu banyak masalah, disebut ruwet di situ tuh sanajis tuh. Rakaat kedua imamnya batal, ruwet udah. Gimana ruwetnya? Ini sholat nanti niatnya sholat Jumat, ngerjainnya sholat zuhur. Padahal sholat Jumat 2 rakaat. Nanti sholatnya niatnya sholat Jumat tapi ngerjainnya zuhur. Tuh ruwet nggak tuh? Ntar imamnya ngerjain 4 rakaat, imam nanya-nanya, lah 4 kan 2 sholat Jumat. Itu. Nah itu masalahnya. Makanya kalau sholat Jumat imamnya batal, ruwet tuh urusannya. Jangan sampai imamnya batal. Khotib imam satu paket. Dia yang jadi khotib, dia yang jadi imam. Idul Adha kek, Idul Fitri kek, sholat Jumat. Pokoknya dia yang khotbah, dia yang imam. Satu paket. Makruh hukumnya. Imamnya beda, khotibnya beda. Lagi kasihan panitia amplopnya. Beda-beda, mau. Enggak itunya aja tuh, selingannya aja daripada ngantuk kan. Ulang. Imam beda, khotib beda, hukumnya makruh. Usahakan ambil yang afdol. Imam dia, khotib juga dia. Begitu memang dari asalnya, dari awal begitu Pak. Nah terus jadi ada perubahan gimana tuh? Imamnya beda, khotibnya beda. Kalau nggak pakai YouTube aneh terangin. Makanya makruh. Nah, ini kalau udah ngaji begini nih satu paket, imam dia, khotib dia. Jangan dipisah. Ya kalau masalah hukum mesti tegas. Terserah kalau udah dibilangin sih khotibnya beda, imamnya beda, terserah gitu. Yang penting udah nyampein. Saya di beberapa masjid sampein. Ya udah ngaji. Makruh hukumnya berjamaah. Tapi nanti ketika khotib di sini umpamanya
Waduh, ini khotib lain, imam lain. Jamaah nggak usah protes, ya. Urusan makruh. Jangan terus main jambak aja nih imamnya. Jadi betul loh. Belum ngaji loh. Gak ada. itu jangan. Udah pokoknya jamaah diem. Nanti urusan tindakan bagiannya DKM. Seumpama kejadian. Saya pernah di debat itu. Nih baru Pak Ustadz nih ngajar ginian nih. Ya saya sih dipakai syukur nggak dipakai ngapa-apa. Yang penting hukum udah disampaikan kan dapat hasil ngaji. Dan saya nggak bisa Pak. Pak Ustadz tar khotib lain, imam lain, wah nggak bisa. Mending batalnya kagak jadi udah sekalian. Kenapa? Sebab ini menegaskan masalah undang-undang hukum. Nanti kesannya terus-terusan begitu. Jadi asalnya itu sejarahnya seperti itu. Sampai sekarang warisan itu, ya. Khotibnya beda, imamnya beda. Nah itu lain. Khotibnya bermasalah. Umpamanya itu khotib udah nggak sanggup naik mimbar. Setruk, tahu setruk nggak? Umpama ini sih. Padahal kalau udah udur, udah nggak usah sebenarnya, nggak usah naik juga. Jadi imam kagak bisa. Akhirnya saya aja suruh jadi imam umpamanya gitu. Ya udah dia kagak bisa maju itu lain. Tapi kalau saya pribadi Pak udah stroke udah nggak usah datang lah. Kalau saya pribadi kenapa ya kasih aja yang lain udah. Jadi berubah jadinya imam beda khotib beda. Batuk mulu. Udah ketahuan batuk mulu lu jadi khotib. Ya udah aja nggak usah naik, kasih orang. Namanya uzur. Giliran khotbah kagak batuk. Giliran imam. Ini ajib nih penyakit apa nih? Giliran khotbah ngomelin orang kagak batuk. Giliran jadi imam batuk melulu. Nggak taunya dia kagak bisa nggak apal tuh sabihis ame hal ataka. Alasan dong. Ya ada Pak yang begitu. Afdolnya sabihis sholat subuh hari Jumat. Itu afdolnya itu. Sabihis ame hal ataka sholat subuh hari Jumat. Hari Jumat sholat Jumat juga afdolnya sabihis ame hal ataka. Ini khotib kagak apa. Akhirnya dia naik jadi khotib, jadi imam pura-pura batuk. Pura-pura batuk. Hanya nyuruh yang lain. Caranya jadi imam, Anda lagi kurang ini nih. Lah tadi kenceng. Ya bisa jadi begitu. Ya kita ikut dia aja, dia yang nanggung nantinya. Tapi itu hukum awal imam dia, khotib dia. Idul Adha sama Pak. Idul Fitri juga sama. Itu hukumnya seperti itu. Kalau dia ngaji enak Pak jemaah. Ya. Karena nih jadi khotib-khotib juga belum tentu ngaji. Karena 7 faedah tipis bener. Mas ngaji apaan tuh? 7 faedah. Baru denger saya 7 faedah. Emang nggak ada. Di toko nggak dijual 7 faedah. Nanyain nggak bakal nemu. Dibaca melintir otak. Ini Arab Melayu susah kan aja bacanya. Itu istikhlaf. Jadi sholat Jumat ketika imamnya batal
memang agak ruwet. Tapi kalau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, seumpama imamnya batal, maka nggak ruwet-ruwet amat cara menggantikannya. Kalau sholat Jumat secara umum wajib imamnya kalau batal wajib diganti. Tapi kalau yang lainnya hukumnya sunat diganti. Jadi nanti kalau sholat zuhur umpamanya imamnya batal, kagak ada yang gantiin, udah enjoy aja udah masing-masing udah. Nggak usah nyolek-nyolek. Maju. Dorong-dorong orang lagi. Dorong-dorong suruh maju. Batal nantinya. Bermula jika khalifah itu makmum yang muafik dari awal sembahyang imamnya, maka sah itu istikhlaf karena muafaqah kelakuan sembahyang pada kelakuan sembahyang imamnya. Di sini kata-kata muafik sesuai. Jika khalifah itu makmum yang muafik dari awal sembahyang imamnya, maka sah itu istikhlaf. Umpamanya gini, imam takbiratul ihram, dia juga takbiratul ihram. Batal nih imamnya nih, yang ngegantiin statusnya jadi makmum dari awal. Ya tinggal ngelangkah aja, satu langkahnya Pak, nggak usah kemari-mari ngegantiinnya. Taruh kalau umumnya imam batal nih, tuh, antum di sini kemari-mari, nggak usah, selangkah aja, yang penting beda dengan makmum. Apanya yang beda? Tumit, jangan sejajar dengan makmum. Itu ya. Waktu si jabatan jadi makmum, ketika imam batal dia maju. Dia kudu niat jadi imam nggak usah. Yang penting posisinya maju ke depan selangkah, berbeda tumitnya dengan tumit makmum. Kalau udah ada ilmunya maju. Nah kalau belum ada ilmunya nih, imam batal, mau maju, cara majunya gimana? Kesini kecepatan, batal nanti. Ngelangkahnya kayak lagi utang, cepet bener. Ini batal. Satu langkah berhenti, satu langkah rapetin, satu langkah dirapetin. Afdolnya sih nggak usah kemari-mari, di sini aja udah. Ngegantiin imam yang batal. Karena dia status jadi makmum dari awal, maka ketika imam batal, dia penggantinya nggak banyak masalah, tinggal melanjutkan karena dia sebagai makmum yang sempurna. Itu maksudnya. Demikian pula jikalau khalifah itu makmum yang masbuk dengan ketinggalan 2 rakaat daripada seumpama zuhur, maka muwafaqah pula kelakuan sembahyangnya pada kelakuan sembahyang imamnya. Maka apabila telah selesai khalifah daripada membaca tasyahud akhir imamnya, yaitu tasyahud awal khalifah, maka dia memberi isyarat pada makmum menyuruh memberi salam dengan niat mufaroqah, atau suruh mereka tunggu sebagaimana telah tersebut. Nah ini bukan sholat Jumat nih Pak nih, sekarang sholat zuhur. Yang jadi pengganti imam batal status dari awal, berarti makmum sempurna. Di sini jadi masbuk. Ada 2 masalah nih. Makmum masbuk, imam udah dapat 2 rakaat, dia baru datang. Ulang. Makmum
masbuk. Dia baru dapat imam udah dapat 2 rakaat, dia baru datang. Sholat zuhur, berarti yang baru datang ketinggalan berapa? 2. Dia ngegantiin. Yang masbuk ngegantiin, yang sempurna kagak ngegantiin. Nama juga masalah nih. Masalah. Ini agak ruwet dikit nih. Agak ruwet nih. Kudu cerah, itu cerah. Jangan ngantuk aja, ngantuk repot nih. Yang gantiin masbuk. Makmumnya muafik. Begitu ditambah 2 rakaat, kan yang ini udah tinggal assalamualaikum. Ngasih isyarat. Mau lanjut nungguin imam selesai sah, atau mau salam duluan. Cara ngasih taunya gimana? Nah, dia nggak ada di sini. Kalau nepok begini, ini main-main, nggak boleh, batal. Jadi nepoknya begini. Ini kalau udah ngaji nih, kalau belum ngaji sih dia kata main-main tuh imam ngapain tepok-tepok. Ini nepok begini aja nih. Suruh salam duluan. Kalau ditepok nih. Oh berarti suruh salam duluan. Atau paha ditepok. Sekali aja. Itu nggak batal. Mau salam duluan boleh. Karena ini udah beres, udah selesai. Nah dia kan belum beres nih. Ketinggalan berapa? 2 lagi. Jadi mau salam duluan makmum sah atau nunggu imam selesai sholat 2 rakaat. Terserah pilih yang mana. Kalau dikasih isyarat sama imam. Nah kalau nggak ngaji kan repot nih. Ya. Tuh kata makmum nih, tuh imam tepok-tepok mau ngapain? Apa yang nggak batal? Di sini nggak ada. Makanya kalau nggak diajiin nggak ketemu. Gitu. Nah ini saya udah ngaji nih, dibilangin cara ngasih syaratnya gimana. Kalau begini nih batal, karena ini kan tepok-tepok gini nih. Kalau begini ngapain? Nepokin siapa ini? Bercanda. Tapi kalau ininya begini, ini juga begini nih. Yang ini satu. Itu udah tahu. Kalau yang ngaji, tuh. Kalau yang belum ngaji nih ditepokin, ngerti nggak? Lu ngapain? Nepokin ngapain? Nggak ngerti. Nah, di sini dan ini memang masalah jarang terjadi. Namanya lagi ngaji dibahas. Kalau nggak ngaji nggak mau dibahas. Jarang. Ini ngaji fikih. Namanya kaum Aro'aiti. Bukan Aiti, bukan. Aiti ma Aro'aiti lain. Kalau ngaji fikih seandainya tuh. Umpamanya jikalau apa lagi tuh? Itu ngaji fikih begitu para jamaah. Kalau ngaji fikih seumpama saya lagi sholat, pas lagi sholat jadi imam lagi, tuh kan itu kan seumpama, kejadian tahu belum? Namanya juga pertanyaan. Seumpama saya jadi imam, lagi sholat ngimamin, sholat Jumat lagi, ingat tengah-tengah sholat belum mandi hadas gede. Itu kan seandainya. Jawabnya apa? Apa saya harus keluar? Apa saya harus memberitahukan kepada jamaah? Kalau pengumuman itu saya sih sholat belum mandi nih. Rame nggak? Jadi imam kagak mandi. Jangan ngasih PR. Keluar. Belum mandi hadas gede, jadi imam, keluar aja udah. Kalau diterusin dosa dia.
Makanya para jamaah kalau habis jima buru-buru, iya nggak ada yang nyautin. Atau dulu kalau habis jima buru-buru mandi, habis jima cebok kagak ngerokok lagi, ngopi lagi. Wah itu sih nggak ngaji, keburu bekerak nanti. Itu bab itu kudu ngaji itu. Ini ketiduran beneran, jadwal ngimamin sholat Jumat ketiduran, bangun wudhu aja dia kagak mandi. Itu ada babnya, memang habis bersetubuh mandi, segera mandi sunat, mandinya wajib. Tapi kalau segera mandi, badan langsung seger, Pak. Karena tenaga langsung aktif normal lagi. Seperti sedia kala. Tuh kalau mandi tuh. Tapi kalau kagak mandi, sampai asar lemes aja udah. Itu namanya ngaji fikih. Umpama tuh sama aja, ada orang mukanya 4, mana ada mukanya 4, wudunya yang mana? Apa 4-4-nya? Tuh ngaji fikih emang begitu. Makanya bapak kalau nggak ngaji tasawuf, puyeng pala. Ngaji fikih mululu, ngambang, nggak ada nikmat ibadah, nggak ada asyik ibadah. Nggak ada, yang ada ruwet aja udah. Kalau cuman ngaji fikih doangan. Karena kalau ngaji fikih namanya juga kaum aro'aiti. Aro'aital ladzi, cuman nanya mululu. Seumpama mukanya 2, belakang atu, depan atu, belakang atu. Yang dibuduin yang mana mukanya? Mukanya yang bener yang mana? Itu ada, itu kita putar-putar begitu. Kan itu kan seandainya. Kejadian nggak orang mukanya 2? Sekarang udah ada. Ada sekarang. Itu dulu. Kembar siam. Ada badannya atu, palanya 2. Ada. Dulu belum kejadian. Tapi memang itu ulama fuqaha luar biasa. Seumpama untuk operasi benangnya dari kulit bukan buaya melulu, dari kulit tikus. Ada di Mughnil Muhtaj, kulit tikus lembut, Pak. Dibikin benang buat ngejahit kalau operasi. Boleh atau tidak? Kan ini kan lembut betul. Itu kulit itu dibikin. Karena dia lembutnya dipakai akhirnya. Sampai sekarang dipakai ngejahit. Ada benangnya dari daging. Begitu ini kan nggak usah dicabut, langsung menyatu gitu. Karena memang darurat, itu juga dibahas di situ. Mughnil Muhtaj itu 4 jilid. Kalau hatam saya nggak sempat hatam, baru jilid 1. Ya jilid keduanya sekarang ame guru kita Kiai Soleh Rahmani nerusin. Kalau pada kagak ada, Kiai Sabillah Rosad meninggal, Buya Saburan Amsir meninggal, terus Mulai Munjamin masih ada. Di Jawawi udah meninggal. Tuh yang sepuh-sepuh semua. Kan saya baru umur 23 tahun. Ngaji ke sono. Itu orang-orang alim semua itu. Pendamping utama tuh. Di Jawawi kan ada anaknya, Lutfi Jawawi. Itu kalau ngaji di sini nih. Mualim kalau ada apa-apa beliau. Kiai Idris Saikin itu juga temannya, bukan teman, pendamping.
Tuh yang sepuh-sepuh semua, kiai-kiai semua itu. Kan pada kagak ada. Udah meninggal semuanya. Tinggal Soleh Rahmani nerusin yang baca kitab. Kalau di Pondok Pinang ngajinya tuh hari Minggu. Sekarang nih jilid 2 sekarang gede baca. Mughnil Muhtaj. 4 jilid ada di situ. Jadi kalau ngaji fikih begitu para jamaah, ya. Makanya kan ada temporer, ada kontemporer. Memang kalau fikih mengikuti perkembangan zaman. Ini pakai alarm. Dulu nggak ada alarm, Pak. Yang nyuruh qomat imam. Sekarang diganti yang nyuruh qomat alarm. Benar Ustaz Haji? Kalau imam nyuruh qomat, dia nyaut. Belum bunyi, Pak. Padahal di kitabnya yang berhak qomat dia yang azan. Yang nyuruh qomat imam. Imamnya lagi nggak ngaji, diam aja. Wah, ngeselin dah tuh imam. Sekarang diganti. Se-Indonesia, Pak. Diganti pakai alarm. Padahal aslinya yang nyuruh qomat imam. Kadang-kadang makmum suka, ada nggak di sini? Makmum suka nyuruh qomat, ada nggak di sini? Itu belum ngaji itu. Kesel nih. Dia mau ke pasar, dagang bayam, dagang kangkung. Belum komat-komat juga, hanya dia kesel. Komat. Ada nggak di sini? Wah, itu salah itu, Pak. Nah, kalau ngaji nggak ada kontrol. Saya sih maaf aja. Ini ngaji nggak ada yang bisikin ke kuping saya, nggak ada. Memang di mana-mana yang mau jual koran kesiangan lama bener, belum komat-komat, kesel. Dia nyuruh komat, nggak ada yang mau, dia yang komat akhirnya. Kesel, ibadah kesel, sangat. Ya kagak asah. Sekarang dirubah, yang nyuruh komat alarm. Di mana kitabnya, Sadaji? Ngerujuknya kemana? Tapi inilah kesepakatan ulama. Anda suka nyeletik dikit, ntar ente matiin. Bisnis dunia, internasional ini, bisnis besar-besaran. Dulu kagak ada, zaman mualim udah ada belum? Pasti dicentil. Ente matiin nggak? Itu aneh kalau biasaan. Nah itu para jamaah, benar kan kalau fikih lihat situasi, kondisi. Makanya kalau mualim bilang, ente kalau ngaji fikih mulu kasar ibadah, gerudukan ibadah, nggak ada nikmat, nggak ada santai, nggak ada asyik. Tahu asyik nggak? Kerinduan terhadap ibadah. Kalau nggak ngaji tasawuf. Karena fikih begitu, bisa digocek ke sono, bisa kayak main bola, tendang sono, tendang sini, yang penting gol. Itu, teman tasawuf nggak bisa. Jadi jangan kaget nanti kalau ngaji fikih, berubah ya. Memang kalau fikih ngikutin situasi, kondisi.